bilangan bulat dan pecahan. Simak dengan baik ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat nantinya. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker apabila keluar rumah dan cuci tangan, lalu menghindari kerumunan banyak orang. Nah, pada materi bilangan bulat dan pecahan kali ini, ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Tapi untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang definisi bilangan bulat, kemudian operasi pada bilangan bulat, kemudian definisi bilangan pecahan, dan operasi pada pecahan. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Jika digambarkan pada garis bilangan, hasilnya seperti ini gambarnya. Bilangan bulat negatifnya ini mulai -4, -3, -2, -1, kemudian angka 0, kemudian positifnya angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai tak hingga. Bilangan bulat negatif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Jadi mulai -1 dan seterusnya ini disebut bilangan bulat negatif. Kemudian yang bilangan bulat positif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kanan 0. Jadi angka 1 sampai seterusnya ini disebut bilangan bulat positif. Pada garis bilangan mendatar, jika bilangan A terletak di sebelah kiri B, maka jadi A terletak di sebelah kiri B, maka bisa disebut A kurang dari B. Dan penulisannya yaitu A kurang dari B. Nah, tanda seperti ini bacanya kurang dari. Jadi A kurang dari B. Atau B lebih dari A. Dibalik ya. Jadi tandanya dibalik. Kalau A kurang dari B seperti ini. Kalau B lebih dari A, maka seperti ini. Untuk A kurang dari B, maka perubahan dari A ke B disebut naik. Jadi A ke B ini semakin ke kanan berarti kita menyebutnya naik. Sedangkan B ke A turun. Jadi kalau ke kanan naik, kalau ke kiri itu turun. Kemudian operasi bilangan bulat ada 4. Plus, min, kali, dan bagi. Operasi yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Sifat-sifat operasi penjumlahan ini ada 3. Tertutup, komutatif, asosiatif. Yang pertama, tertutup, yaitu A ditambah B adalah elemen bilangan bulat. Jadi, hasil operasi penjumlahan bilangan bulat ditambah bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Kemudian yang kedua, komutatif. Ini bisa hasilnya itu dibalik. Jadi misalkan bilangan bulat A ditambah bilangan bulat B sama dengan B ditambah A. Jadi A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Kemudian asosiatif ini pengelompokan, yaitu bila A ditambah B kemudian ditambahkan C, maka hasilnya akan sama dengan A ditambah B yang sudah ditambahkan C. Itu sifat asosiatif. Kemudian yang selanjutnya operasi pengurangan.
operasi pengurangan sifatnya satu, yaitu inverse atau lawan. Jadi bila bilangan bulat A dikurangi B, maka hasilnya sama dengan A ditambah minus B. Inverse ini lawan, jadi misalkan yang sini positif, maka lawannya kan negatif. Jadi A min B sama dengan A ditambah min B. Hasilnya sama. Kemudian operasi perkalian ada beberapa sifat. Ada 5. Yang pertama tertutup. Seperti operasi penambahan tadi, kalau perkalian bilangan bulat A dikali B, maka hasilnya juga akan menjadi bilangan bulat. Kemudian yang komutatif, yang dibalik, A dikali B, maka hasilnya akan sama dengan B dikalikan dengan A. Sama kayak tadi ya, yang penjumlahan. Lalu sifat yang ketiga asosiatif. Pengelompokan ya. Jadi A yang dikalikan B dalam kurung ya, kemudian dikali C, hasilnya sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C, hasilnya sama. Kemudian yang keempat, unsur identitas. A dikali 1 sama dengan A. Jadi bilangan bulat yang dikalikan 1, maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat itu sendiri. Jadi nggak ada perubahan. Lalu distributif. Nah ini, jika A dikali, ini dikali ya, A dikali dalam kurung B yang ditambahkan dengan C sama dengan AB plus AC ditambah AC. Jadi kalau perkalian dikalikan dulu dengan yang pertama A dikali B, karena tandanya plus, maka di sini plus. Terus kemudian A dikali C, jadi AB ditambah AC. Sedangkan kalau tandanya minus, maka di sini jadi minus AB min AC. Lalu selanjutnya operasi pembagian. Hampir sama kayak yang pengurangan tadi. Kalau pembagian kebalikan atau inverse dari perkalian. Jadi misalkan A dibagi B, maka hasilnya itu sama dengan A dikali 1/B. Atau bisa juga seperti ini, A dibagi B sama dengan C, berarti A sama dengan C dikali B. Jadi B nya ini awalnya pembagian, pindah ke sini jadi perkalian. C nya tetap di sebelah kanannya sama dengan, hanya di sebelah kiri sama dengan. Jadi hasilnya seperti ini, A sama dengan C dikalikan dengan B. Lalu bab berikutnya yaitu bilangan pecahan. Bentuk umum bilangan pecahan adalah A per B. Yang atas ini A ini disebut dengan pembilang. Kemudian yang B, yang bawah itu disebut dengan penyebut. Dengan B bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi penyebut yang bawah ini tidak boleh sama dengan 0 dan harus bilangan bulat. Kemudian ini bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Ini contohnya, pecahan biasa seperti ini. 2/3, 1/5, 4/9, 3/7, 2/6, dan lain sebagainya. Asalkan ada pembilang dan penyebut. Itu disebut dengan pecahan biasa. Lalu yang berikutnya, pecahan campuran. Contohnya